kita makin hari makin berat. Nah, hidup kita makin hari makin berat, rohani kita juga harus makin kuat, harus makin besar. Untuk apa fisik kita besar, fitness, olahraga mantap, tapi rohani kita kerdil, tidak ada gunanya sama sekali. Untuk rohani kita bertumbuh besar, firman tidak bisa tidak. Kita akan masuk pada poin yang kedua dan beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini, yaitu gaya hidup orang yang merdeka itu seperti apa. Ya. Gaya hidup orang merdeka itu seperti apa? Yang pertama, tidak kompromi lagi dengan kejahatan atau dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Perhatikan 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah ini, kalau kita bilang kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka gaya kehidupan orang yang sudah merdeka, saudara-saudara, adalah tidak kompromi lagi dengan dosa, tidak kompromi lagi dengan kejahatan. Memang benar kita masih hidup di dunia, tapi bukan berarti kita serupa dengan dunia. Kita masih hidup di dunia, tapi bukan berarti kita seturut atau sejalan dengan apa yang dunia mau. Kita harus seturut dan sejalan apa yang Tuhan mau dalam firman Allah yang tertulis, saudara-saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Lawan kata dari buang itu ambil atau pungut. Nah sekarang saudara-saudara, banyak orang yang bilang merdeka tapi masih pegang kuat dosa-dosa tertentu. Harusnya dibuang, tapi dia tidak buang. Bahkan dosa-dosa baru dia ambil kok dia pegang kuat-kuat. Alkitab bilang buanglah segala kejahatan. Kau bilang merdeka, merdeka masih pegang kuat-kuat dosa, Anda belum merdeka tuh. Memang orang benar masih bisa jatuh. Orang benar masih bisa jatuh, saudara-saudara. Tapi orang benar kalau dia jatuh, dia pasti cepat-cepat mau bangkit. Tidak mau ada lagi di dosa tertentu. Kalau kita lebih suka atau gemar pada dosa-dosa tertentu, pegang kuat-kuat dosa tertentu, kita belum merdeka tuh. Orang benar masih bisa jatuh, tapi dia tidak mau senang dalam dosa tertentu, dia mau bangkit. Dia tidak mau ada di situ karena menghancurkan hidupnya. Karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Yang pertama soal kejahatan. Kejahatan ini kan perbuatan atau sikap yang tidak benar. Dan Alkitab mengatakan misalnya 1 Tesalonika 4 ayat 7 bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus, saudara-saudara. Kejahatan itu perbuatan yang tidak benar, saudara-saudara, dan itu harus dibuang, jangan pegang kuat-kuat. Manfaatnya apa kita pegang kuat-kuat kejahatan, saudara-saudara? Lalu yang berikut di sini, tipu muslihat. Nah, tipu muslihat itu perkataan atau perbuatan yang tidak jujur, saudara-saudara. Itu perlu dibuang, jangan pegang kuat-kuat. Heran, masih bilang saya ini orang merdeka, saya telah ditebus oleh Tuhan. Tapi pegang kuat-kuat tipu muslihat, tukang tipu. Tipu sana, tipu sini untuk dapat keuntungan. Orang lain memang tidak tahu Anda tipu, tapi Tuhan tuh tahu. Mata Tuhan ada di mana-mana, bahkan Tuhan lihat sampai ke dalaman hati. Anda mau tipu siapa? Saudara-saudara, Anda bisa tipu kami para pemimpin, tapi Anda tidak bisa tipu Tuhan. Makanya datang gereja tuh, tolong datang gereja tuh sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan datang dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, Anda pulang tidak berubah. Saya suka bilang dari rumah tuh setting hati supaya terima firman, dengar Tuhan bicara, pulang pasti berubah, tidak mungkin tidak. Meskipun ada prosesnya. Apalagi munafik, itu sudah lihat tuh, kemunafikan. Segala macam kemunafikan, buang sudah. Jangan pegang kuat-kuat, saudara-saudara. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Bermuka dua. Munafik di gereja tuh kelihatan suci, kelihatan kudus, di luar kudis. Di sini kelihatan keren, angkat tangan menyembah Tuhan, tapi di luar sana, aduh, parah hidupnya. Ada masalah sedikit, tidak bisa selesaikan masalah dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang jernih, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, ya. Kasih salah sana, kasih salah sini, ya. Kalau Anda dewasa di dalam Tuhan, masalah itu pasti. Tapi orang di dalam Tuhan tuh hadapi masalah dengan dewasa. Masalah apa sih yang terlalu besar kalau saudara bisa hadapi masalah itu dengan kepala dingin, andalkan Tuhan. Aduh, saudara bisa selesaikan semua masalah. Jangan jadi orang munafik. Di sini lain, di luar lain. Tidak bisa, saudara-saudara. Di sini seperti apa, di luar pun harus seperti itu. Buang segala kemunafikan. Sama juga dengan penjilat, itu sama juga.
Orang-orang yang penjilat, biasa begitu. Penjilat tuh di mana-mana dia akan bilang oke, dia akan puji-puji kamu terus. Maka saya tidak terlalu percaya dengan orang yang puji-puji juga. Hati-hati, kita mesti jaga diri kita. Ada orang munafik di sekeliling kita juga. Dia bilang dia sayang kita, dia mengasihi kita. Mana di belakang-belakang dia omong nama kita? Mengasihi di mana? Nah, di muka tuh kelihatan manis, penuh kasih. Wih, keren. Sayangnya pun cantik. Hei, lu tambah ganteng sayang. Aduh, jangan terlalu percaya, ya. Di belakang tuh dia ada maki ancur saudara, ya. Jarawat soalnya ada lah sayangnya. Pas saudara jalan bilang, jarawat pun banyak. Ayo saudara-saudara, munafik begitu. Bertobat sudah saudara-saudara. Makanya lebih baik sedikit teman tanpa kemunafikan daripada banyak teman tapi penuh kemunafikan. Bangga sekali punya banyak teman. Tapi dia teman-teman yang banyak tuh tidak menguatkan dia pada saat dia terpuruk. Nah ini perlu kita pelajari. Tidak semua orang yang mendekat, ini saya kasih ingat. Tidak semua orang yang mendekat itu punya tujuan yang benar. Tidak semua orang yang mendekat itu punya agenda yang benar. Seringkali mereka dekat tuh cari keuntungan. Pertemanan, persahabatan yang benar tuh harus berdiri di atas dasar ketulusan. Bukan mencari keuntungan. Amin. Komunitas yang benar tuh begitu. Bukan cari keuntungan di situ. Tulus. Kalau cari keuntungan tuh saudara punya sesuatu sayang dia ada. Saudara tidak punya apa-apa, mereka tidak akan dekat dengan saudara. Nah jangan cari teman seperti itu saudara-saudara. Jangan cari sahabat yang model seperti itu. Senang dia ada, susah dia tidak akan ada, percaya. Itu kemunafikan. Yang berikut, kedengkian saudara-saudara. Itu dengki. Dengki itu sama dengan iri hati. Ya. Sama, benci. Ya. Iri hati, benci dengan kesuksesan orang lain. Nah itu berkaitan dengan kedengkian. Makanya Alkitab bilang, buang sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, jangan pegang kuat-kuat itu. Jangan kompromi dengan hal itu. Hidup hanya penuh iri hati. Orang beli sofa baru, saudara yang napas kemo putus, ya toh sesak. Orang beli motor, itu juga kredit, saudara bawa omong. Ya iri hati itu begitu, saudara-saudara. Semua salah, pergerakan kita semua salah. Kita beli baju, mereka protes, pada ini baju, diskon. Itu justru saudara marah lagi. Semua salah habis dengan orang yang iri hati. Memang ini iri hati, ini kan berkaitan dengan hati saudara-saudara. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kita perlu jaga ini hati saudara-saudara. Kalau yang masuk di sini dendam, iri hati, hal-hal yang tidak benar, yang kotor. Yang keluar pun pasti kotor. Makanya ini hati ini perlu saudara tutup, perlu saudara jaga, diisi dengan firman. Hal-hal yang benar. Sama seperti air ini kan ditutup saudara-saudara. Ya, kalau dibuka ini kotoran masuk. Ini ditutup, warnanya begini, keluarnya juga nanti seperti ini. Hati kita juga harus tertutup rapat terhadap hal-hal yang tidak benar. Kalau kita buka hati kita terhadap hal-hal yang tidak benar, yang buruk, ya, iri hati, dendam orang, aduh saudara-saudara, nanti yang keluar itu lewat perbuatan kita tuh jelas sekali. Anda mau pakai bedak apapun saudara-saudara, bedak apapun yang mahal pun tetap akan kelihatan kalau hati saudara tidak beres. Amin. Itu terima tamu itu kelihatan sekali. Nah, makanya kalau ada masalah tuh selesaikan dari rumah. Jangan masalah baru terima tamu. Itu nanti kurang enak. Kalau saudara terima tamu, shalom, mau masuk, masuk. Kalau saudara pulang. Nah, saudara tidak bisa begitu, saudara-saudara. Gereja tidak akan ada orang. Penerima tamu ini kan mereka sapa orang toh. Ini tamu nih yang datang. Jadi mesti sapa baik-baik. Nah, hati itu perlu dijaga. Nah, kalau hati tidak dijaga, diisi iri hati, dendam, pas yang masuk tuh mantan. Coba saya anak muda. Yang masuk tuh mantan, itu saudara jengkel, itu sepatu betembel ya. Nanti tidak enak saudara pelayanan. Atau mungkin ya ada satu ibu masuk, dia bukan pernah merebut suamimu. Memang dalam rencana kekekalan Tuhan, dia bukan dengan kamu. Iya Pak, tapi saya ini sudah jalan dengan itu Pak dulu, pacaran 17 tahun. Iya 17 tahun tuh kamu cuma jaga jodoh orang. Kok Bob tuh yang ngatur nah. Mau apa coba? Pas dia masuk kita marah-marah, kenapa? Ini mulai jadi bahan su. Ya jangan begitu toh saudara-saudara. Makanya kita perlu jaga hati kita. Ya mantan pas masuk saudara selamat. Bahagia kok? Bukan ya. Bahagia kok kalau saudara kembali ya. Itu dosa ya. Tidak boleh. Ya jadi jangan iri hati saudara-saudara. Kita perlu lepaskan ya. Dengki atau iri hati itu ibarat orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Dia yang minum racun, dia berharap orang lain yang mati. Yang mati itu kamu yang minum racun. Kau berharap orang lain mati, bagaimana? Tapi itulah orang iri hati. Jadi tidak usah iri hati ya saudara-saudara. Kalau hari ini Anda lihat teman saudara, sahabat saudara, dia punya usaha makin maju, makin sukses ya itu berkatnya. Berkat kita tuh masing-masing Tuhan sudah siapkan saudara-saudara. Tuhan sudah siapkan hidup penuh syukur saja.
Kalau kita mau iri hati dengan orang, aduh bahaya saudara-saudara hidup kita. Tuhan tidak mau seperti itu saudara-saudara. Jadi buang ya saudara-saudara segala hal yang tidak benar, dengki ya, kita perlu buang kedengkian ya. Yang berikut apalagi? Ini nih yang terakhir, fitnah. Yang suka fitnah-fitnah orang, tolong kau bertobat sudah. Kau bilang orang merdeka, nah masih suka fitnah orang, bagaimana? Fitnah itu perkataan bohong tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang. Itu fitnah. Stop sudah fitnah orang, saudara-saudara. Saudara tidak tahu duduk berdiri orang, saudara fitnah-fitnah sembarang. Ngomong di belakang-belakang, ngomong di muka-muka sah. Terus ngomong di belakang-belakang. Tapi ada orang yang begitu, suka fitnah. Bertobat sudah. Kalau Anda bilang Anda dimerdekakan oleh Kristus, buang fitnah. Apalagi fitnah-fitnah hamba Tuhan, juga hati-hati oh saudara-saudara. Tuhan marah. Saudara fitnah orang-orang yang Tuhan urapi, hati-hati. Saudara mau lihat ayatnya? Saya tunjukkan. Ya, Mazmur 105 ayat 15. Mazmur 105 ayat 15 bilang begini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, jangan ganggu orang-orang yang kuurapi. Ini Tuhan sudah bilang jangan nah. Jangan tuh kata larangan. Kalau sampai saudara melanggar larangan itu, saudara akan terima resiko yang berat. Apalagi Sakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Itu situ N besar, menjama biji mata Tuhan. Anda jangan berani-berani ya. Jangan fitnah-fitnah orang sembarang kalau tidak tahu. Itu saya kasih tahu saudara. Hidup sebagai orang merdeka tuh buang fitnah itu. Bukan saudara ambil fitnah itu pegang kuat-kuat. Jangan, buang. Daripada nanti sial terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Orang yang pegang kuat-kuat kejahatan, saudara-saudara. Gemar buat kejahatan, gemar buat dosa, itu terlihat, saudara-saudara. Yesaya 5 ayat 20 mengatakan begini. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Sudah lihat sini. Ini orang yang gemar buat jahat, yang pegang dosa kuat-kuat. Yeremia 4 ayat 22 mengatakan, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Pastikan kegemaran kita melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Sekali lagi, pastikan kegemaran kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, dan bukan hal yang dosa. Jangan. Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Lalu di ayat 11 mengatakan begini, dalam 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini tertuju kepada orang percaya. Karena kewargaan kita tuh di sorga, bukan di sini. Makanya Alkitab bilang, saudara-saudara yang dikasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Contohnya itu tuh, tadi tuh, fitnah, dengki, segala macam, kejahatan itu. Tolong dibuang, jangan dipegang kuat-kuat. Kalau Anda merasa berat untuk buang, memang berat. Kalau Anda mau buang dengan kekuatan Anda, hanya Tuhan yang bisa tolong kita untuk melepaskan dosa-dosa tertentu. Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita kewargaannya sorga. Tunjukkan sikap hidup yang benar dalam kehidupan kita. Jangan hidup dalam dosa atau hidup sebagai hamba dosa. Tuhan tidak mau, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, gaya hidup orang yang merdeka, yang pertama, tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, saya cepat. Gaya hidup orang merdeka yang kedua, punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu contoh orang merdeka, karena dia mau bertumbuh. Perhatikan saudara-saudara, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini saudara-saudara. Hidup kita tuh harus seperti ini sebagai orang yang merdeka. Punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Rasa lapar dan haus ibadah. Rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu contoh orang yang merdeka atau gaya hidup orang yang merdeka, saudara-saudara. Karena kita harus tahu kehidupan kekristenan, saudara-saudara, itu bertumbuh dan berbuah. Harus bertumbuh, harus berbuah. Anehnya kalau bertahun-tahun kita bergereja, bertahun-tahun kita ibadah, bertahun-tahun kita melayani, tidak ada pertumbuhan, bahkan tidak ada buah. Kamu tidak bertumbuh tuh. Untuk bertumbuh, saudara-saudara, maka kita harus tertanam di dalam Yesus. Makanya Yohanes 15 ayat 5 bilang begini,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kita perlu tertanam di dalam Tuhan. Anda mau berbuah, Anda mau bertumbuh, tertanam di dalam Yesus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahkan kita butuh kebenaran supaya kebenaran itu menguatkan kita. Kita butuh firman Tuhan untuk membuat kita bertumbuh, saudara-saudara. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Kita mau bertumbuh, firman Tuhan yang bisa membuat kita kuat, bertumbuh luar biasa. Bahkan berbuah. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidup tanpa firman kita tidak bisa, saudara-saudara. Supaya kita bertumbuh besar, bertumbuh kuat, maka kita perlu firman. Iblis pernah bilang kepada Yesus, ya, rubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Matius 4 ayat 4, Yesus mengatakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, makanan jasmani itu penting untuk fisik kita, penting. Tapi jauh lebih penting, makanan rohani itu penting, saudara-saudara. Hidup ini makin hari makin susah. Saya dengar Ibu Gembala khotbah minggu lalu, mie instan tuh mau naik, Pertalite mau naik, hidup kita makin hari makin berat. Nah, hidup kita makin hari makin berat, rohani kita juga harus makin kuat, harus makin besar. Untuk apa fisik kita besar, fitness, olahraga mantap, tapi rohani kita kerdil, tidak ada gunanya sama sekali. Untuk rohani kita bertumbuh besar, firman. Tidak bisa tidak, makanya datang sini dengar firman, catat khotbah, pulang belajar. Itu maksudnya Bapak Gembala, supaya bertumbuh kuat, bertumbuh besar. Tidak hanya sekedar fisik yang kita perhatikan, makan, minum. Satu hari kita bisa makan berapa kali? Ya, kalau tanya begini mereka bilang 3 kali Pak. 3 kali apa? Makan 3 kali belum kopi. Kopi itu bisa minum 3 kali. Belum tambah snack. Belum pi Alfamart, beli tambah yang lain. Itu tambah banyak. Satu hari bisa makan 15 kali. Itu makanan jasmani, saudara-saudara. Nah, rohani ini cuma baca 2 ayat sesu. Amin, berdoa, tutup. Tidak bisa, saudara-saudara, harus lebih banyak. Harus seimbang antara jasmani dan rohani. Rohani tidak boleh kerdil, harus bertumbuh besar, harus bertumbuh kuat. Firman, kita butuh firman dalam kehidupan kita. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16, kita tahu ya ayat ini ya. Segala tulisan diilhamkan Allah, karena memang tidak ada kata yang. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya sering bilang begini, ini 4 fungsi ya dari firman Allah ini tidak mungkin kita bisa alami dalam hidup kita kalau kita tutup rapat-rapat hati kita. Dari rumah, setting hati kita untuk terima firman, bukan tolak firman. Kalau Anda tolak firman, perubahan tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Anda akan begitu-begitu saja. Tidak akan ada perubahan. Tapi kalau Anda buka hati saudara terhadap firman, firman Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Amin. Jangan hanya habis waktu setting rambut bagaimana. Ya, Pak dan Ibu tuh beda. Ibu pasti lebih lama, belum ini urus semua, ya, bedak apa, lipstick saja itu buat keputusan untuk pilih lipstick saja itu kan lama. Merah atau orange tua, merah itu pink, itu kan lama saudara-saudara, belum lagi yang lain. Nah itu, lebih banyak setting hal-hal yang tidak penting dari rumah tuh berdoa, setting hati, telinga, buka terhadap firman. Saudara ingat kan kisah Lydia itu, kalau tidak salah kisah 16 ayat 14. Lydia itu seorang pengusaha perempuan, penjual kain ungu. Ya, Tuhan membuka hatinya sehingga dia bisa dengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus dan dia memberi diri dibaptis. Baptisan pada waktu itu tanda seseorang bertobat, saudara-saudara. Ya, baptisan bukan syarat keselamatan, bukan. Syarat keselamatan cuma percaya kepada Yesus. Ya, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya. Siapa yang buka hatinya? Tuhan yang buka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Yohanes 8 ayat yang ke-32, saudara-saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu selalu menaikkan nilai diri kita, tapi dosa selalu menurunkan nilai diri kita. Makanya kita butuh kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Kita butuh kebenaran untuk menguatkan kita, meneguhkan langkah kita, saudara-saudara. Yang ketiga, gaya hidup orang yang dimerdekakan oleh Tuhan itu apa? Memberi diri melayani Tuhan. Di gereja ini butuh banyak pelayan. Mari terlibat dalam pelayanan, saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5.
1 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini hal yang menarik saudara untuk kita perhatikan bersama-sama. Ya, ayat 10 bilang begini, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada kata menarik di situ saudara, dan biarlah kamu juga dipergunakan. Dipergunakan itu artinya dipakai, diperuntukkan, berfungsi. Itu maksudnya. Nah kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, saudara-saudara, berikan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Berikan dirimu ya untuk berfungsi dalam pelayanan. Jangan diam, saudara-saudara. Mari terlibat pelayanan. Tidak mungkin Tuhan mendesain kita tanpa sesuatu dalam diri kita, itu tidak mungkin. Satu talenta pun itu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pak, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa singer, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa apa-apa. Lalu kamu bisa apa? Saya hanya bisa senyum, ya terima tamu, mau apa lagi? Saya hanya bisa atur-atur, memang dalam atur-atur tuh saya bagus. Parkir lagi butuh orang. Parkir tuh lagi butuh orang, ini saya kasih tahu. Ada yang mau terlibat parkir, jangan pulang dulu untuk terlibat parkir. Butuh banyak orang di parkiran, saudara-saudara. Mari terlibat pelayanan. Sudah dimerdekakan oleh Kristus, kok gaya hidup seperti orang yang tidak dimerdekakan. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia harus tunjukkan perbuatan baik. Maksudnya melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan duduk-duduk. Ada handphone toh? Nah handphone tuh pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan handphone hanya TikTok yang tidak jelas. Dia bagoyang lebar, dia dangdut. Ame Bapak Gembala pun khotbah tuh, ya toh, rekam layar. Ju posting, saya pun juga ada rekam layar. Sekarang mudah di handphone itu ada rekam layar potong, posting. Begitu, melayani Tuhan sedikit, saudara. Masa kita pasif, saudara. Tuhan kita tuh Tuhan yang aktif, bahkan bekerja sampai sekarang. Waktu kita ada dalam masalah, ada dalam kesukaran, bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Allah tetap bekerja sampai sekarang, makanya kita jangan pasif dong, aktif. Mari melayani Tuhan. Saya tidak suruh Anda semua singer, main musik, tidak tahu. Bukan, tapi lihat-lihat Anda tuh lebih bisa di mana, begitu. Atur-atur kabel, kasih bersih gereja. Ya, ini lagi butuh orang banyak. Hari Sabtu tuh butuh orang banyak. Ya, gereja begini besar, kalau 2 orang saja yang kasih bersih, ya singkat saja hidupnya ya. Dia butuh banyak, saudara-saudara. Jadi mari terlibat dalam pelayanan, itu yang Tuhan mau, saudara-saudara ya, memberi diri melayani Tuhan. Yang keempat, gaya hidup orang yang dimerdekakan oleh Kristus itu apa, saudara-saudara? Yang keempat adalah menunjukkan perbuatan baik. Saudara, perbuatan baik itu adalah dampak dari keselamatan yang saudara dan saya terima. Ya, kita harus tahu ya, posisi perbuatan baik itu bukan masuk pada syarat untuk selamat. Posisi perbuatan baik itu dampak karena sudah selamat. Amin. Kita selamat itu cuma satu, percaya Yesus. Waktu kita berdosa, kita percaya ya, kita diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, saudara-saudara, maka harus kasih tunjuk perbuatan baik Anda. Karena orang mau lihat Yesus dalam diri kita. Kasih tunjuk perbuatan baik, memang harus, perbuatan baik itu harus ditunjukkan. Saudara-saudara, jangan bilang merdeka tapi gila berat, Gilbert. Bilang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, tapi tidak ada perbuatan baik sedikit pun. Setiap hari dia punya kerja, atau kerjaannya hanya fitnah orang, ya, kerjaannya cuma buat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, menyakiti orang lain. Stop, sudah. Tunjukkan perbuatan baik, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya Matius 5 ayat 16 mengatakan begini. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sudah lihat, perbuatan baik harus ditunjukkan dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Gaya hidup orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Yang keempat, tunjukkan perbuatan baik. Tapi sekali lagi, perbuatan baik bukan syarat selamat. Perbuatan baik dampak karena kita sudah diselamatkan. Itu penting, saudara-saudara, untuk kita pelajari sama-sama pada kesempatan hari ini. Ya, saudara-saudara. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, bahkan di dalam kesukaran-kesukaran yang kita hadapi atau dalam situasi-situasi yang sulit, misalnya orang fitnah kita, kan tadi di poin 1 tuh ada toh, buanglah segala kejahatan termasuk fitnah. Nah, kalau sampai dalam hidup ini ada orang yang fitnah kita sekalipun, orang
menyakiti kita, tindas kita sekalipun, saudara-saudara, standar Alkitab ajar kita jelas, tetap tunjukkan perbuatan baik. Saya baca buat Anda, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Meskipun orang fitnah kamu, orang cela kita, orang tindas kita, orang berkata buruk tentang kita, itu bukan alasan bagi kita untuk berbuat jahat. Tetap tunjukkan perbuatan baik sebagai gaya hidup orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau di sini mungkin saudara baca, sepintas saudara tidak terlalu paham, maka dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya baca untuk Anda. Dia bilang begini, kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik, sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka memuji Allah pada hari kedatangannya. Meskipun orang fitnah kita, orang ngomong kita di belakang-belakang yang tidak benar, saudara-saudara, tetap tunjukkan perbuatan baik. Itu standarnya Tuhan, saudara-saudara. Saya pernah begitu masalahnya, saudara-saudara. Ada orang yang tidak suka saya tegur. Jujur, saya mau tegur itu sebenarnya susah. Saya tidak mau tegur sebenarnya karena sudah berulang-ulang dia buat, toh, saudara-saudara. Sekarang saya mau tanya langsung atau kayak mau buat satu apa ya, mau berontak begitu tuh. Kayak mau coba keras, atau kok bapuku kok apa kok, maksudnya kok baru minta ampun, kayak ada pikiran begitu, saudara-saudara. Tapi tidak bisa, harus tetap tunjukkan perbuatan baik. Tetap tunjukkan perbuatan baik supaya dia tahu bahwa di dalam kita tuh ada Yesus, saudara-saudara. Kita doakan dia, orang fitnah kita doakan dia terus. Itu paling bagus, cara tepat untuk balas apa yang orang lain perlakukan kepada Anda tuh doakan dia. Itu penting memang. Kadang-kadang dalam doa juga kita cepat-cepat. Kadang-kadang dalam doa juga kita minta Tuhan kalau bisa hukum dia. Tapi tidak bisa seperti itu. Kita doa tulus, Tuhan tolong rubah dia. Ya, memang doa awal kayak doa-doa biasa. Satu minggu doa kayak biasa. Tapi kalau saudara doa terus, kasih itu pasti muncul. Jangan tunggu kasih muncul baru saudara berdoa. Saudara tidak akan berdoa, percaya. Kok ada sakit hati Nina? Berdoa terus sampai kasih itu muncul. Siapa yang menyakiti Anda? Sakitnya seperti apa? Di mana sakitnya? Anda yang tahu. Tuhan bisa kuatkan Anda kok. Jangan takut, saudara-saudara. Amin. Apalagi kalau dia ngomong Anda, ini kan ngomongnya tidak benar, toh tidak sesuai fakta. Untuk apa saudara pusing di ngomong? Amin. Maju terus. Biasa orang ngomong begitu tuh bikin kita tambah maju. Kalau orang yang dewasa dalam Tuhan dia akan tambah maju, tambah menyala untuk Kristus. Tetap tunjukkan perbuatan baik, doakan dia, saudara-saudara. Itu luar biasa, tegur dia. Lama-lama saudara buat begitu dia heran, ini satu nih, kau buat jahat dan dia main buat baik terus. Kita ada maki dia di belakang-belakang, dia bukan balas maki kita, dia malah mendoakan kita, tegur kita, lama-lama dia berubah, dia bingung lihat kita. Dan memang anak Tuhan tuh begitu, harus ada perbedaan. Anak Tuhan kau tidak bisa tunjukkan perbedaan, Anda bukan anak Tuhan. Bilangnya merdeka, tapi tidak bisa tunjukkan gaya hidup kemerdekaan orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, Anda belum merdeka itu, saudara-saudara. Cara tepat membalas fitnahan seseorang pada kamu, tetap tunjukkan perbuatan baik. Ya, semakin keras kamu difitnah, dicela, ditindas, semakin keras pula saudara mendoakan dia. Amin, saudara. Saya ngomong ini karena saya juga alami masalahnya. Ya, saya alami juga. Kadang-kadang tuh kayak jujur saya saudara-saudara, kita nih berkhotbah melayani, tapi kita nih juga jujur manusia. Kan ada jengkel, kayak mau balas begitu tuh. Tapi masalah Tuhan bilang tidak boleh balas jahat dengan jahat, balas jahat dengan kebaikan. Itu masalahnya. Saya lebih takut Tuhan Allah daripada saya harus ikut kata hati saya yang penuh dosa. Ini saya tidak mau. Lebih baik saya ikut apa kata hati Tuhan, saudara-saudara. Meskipun kelihatan sakit, tapi lebih baik ikut daripada tidak, saudara-saudara. Yang suka tindas-tindas orang dong ada di gereja di sini. Pakai baju apa? Berhenti tindas-tindas orang ya, tidak boleh ya. Ada orang yang mau dihormati, dihargai, tapi tidak pernah hormat, dihargai orang lain. Dia tidak mau difitnah, tapi dia suka fitnah orang. Tidak mau digosip, tapi gosip orang. Jangan mau gosip begitu kalau Anda tidak mau digosip. Kita gosip tuh enak, waktu orang gosip kita tidak terima. Lalu bagaimana keadaan orang yang kita gosip? Jadi kita jangan seperti itu ya saudara-saudara. Tapi memang kadang-kadang tuh Tuhan izinkan begitu, ada penindasan, kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah-masalah tertentu, orang fitnah kita, kadang-kadang Tuhan memang izinkan itu terjadi, memang untuk membuat kita tuh semakin kuat, semakin dewasa. Karena Alkitab bilang, Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
selalu ada tujuan yang baik dari setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Selalu ada tujuan di sana. Jadi jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat salahkan siapapun, termasuk jangan pernah salahkan Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan tidak pernah salah. Kita pernah salah, bahkan sering kali salah. Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, dia akan bertanggung jawab. Percayalah. Kalau Tuhan izinkan terjadi, dia pasti bertanggung jawab. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13 tuh, ya pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Itu bukan karena kita yang hebat, Tuhan yang hebat, dia setia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari-hari ini masalah yang kita alami mungkin luar biasa, tapi tidak bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kita malah makin teguh, makin kuat. Orang di luar sana kaget, heran ya kita, ini orang nih masalah silih berganti ya, datang terus menerus dalam keluarganya. Mereka tetap kuat, iya, karena mereka bergantung kepada Tuhan. Itu masalahnya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di situ tuh, dalam Dia. Kalimat dalam Dia itu kunci. Kalau saudara tidak dalam Tuhan, bagaimana saudara bisa kuat hadapi masalah? Kalau saudara tidak di dalam Tuhan, bagaimana saudara bisa hadapi ini hidup yang semakin hari semakin berat? Harus di dalam Tuhan, di dalam Dia. Ini hal yang menarik saudara untuk kita pelajari dalam kehidupan kita saudara. 1 Petrus 2 ayat 15 mengatakan begini, sebab inilah kehendak Allah. Jadi memang menunjukkan perbuatan baik itu kehendak Allah. Saudara perhatikan ini, sebab inilah kehendak Allah. Mana kehendak Allah? Supaya dengan berbuat baik. Jadi memang kita memang harus berbuat baik karena itu kehendak Allah. Nah. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh, yang suka gosip nama kamu, ngomong di belakang-belakang, ya fitnah-fitnah kamu, mulut mereka akan ditutup saudara-saudara. Kalau kamu tunjukkan perbuatan baik. Kalau saudara balas tambah itu nanti tambah panjang dan tidak akan habis. Yang berikut, masih ada 2 ya. Gaya hidup orang yang dimerdekakan oleh Kristus itu bagaimana? Yang kelima saudara-saudara, tunduk pada pemerintah, tunduk kepada pemimpin seperti kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudara ya. 1 Petrus 2, 13, 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara lihat di sini ya, tunduk juga kepada pemerintah, tunduk juga kepada pemimpin seperti Anda tunduk kepada Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bilang sudah merdeka tapi jalan di mana-mana tidak pernah pakai helm. Dia tidak pernah pakai helm. Dia punya alasan simpel. Kios dekat nah Pak. Ini dekat-dekat satu toko. Bukan masalah dekat-dekat, jatuh kepala pecah. Tidak ada perbedaan antara kepala orang yang takut akan Tuhan dan kepala orang yang tidak takut akan Tuhan, jatuh sama-sama pecah. Amin, saudara. Jadi pakai helm. Saudara pakai helm itu kan taat pemerintah, pakai masker. Itu kan taat pemerintah, saudara. Tunduk kepada pemerintah. Selama apa yang disampaikan oleh pemerintah tidak melanggar firman Allah, Anda harus tunduk. Termasuk pemimpinmu, gembalamu, apalagi orang tuamu, tunduk, saudara-saudara, seperti Anda tunduk pada Tuhan. Istri-istri, tunduk pada suamimu. Bukan tanduk, tunduk. Tergantung Pak, tanduk atau tunduk itu tergantung. Tergantung dia bawa pulang berapa. Kalau dia bawa pulangnya begini, saya akan tanduk dia, tidak bisa. Tunduk Pak, tunduk Ibu, Pak, Pak juga. Anda jangan bilang Anda lolos. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini, jangan berlaku kasar. Bawa pulang uang sudah sedikit itu. Nah, jangan banyak mengomel. Menuntut makan mesti seibabi. 1 kilo sekarang mahal, saudara. Saudara tiap hari hanya bawa pulang 35.000, saya berharap makan tiap hari. Jangan istri bisa-bisa mati, saudara-saudara. Kasihan, makan seadanya. Apa yang uang yang kamu bawa pulang, makan itu sudah toh. Banyak suami-suami itu heran ya, mereka mau diperlakukan sebagai raja, tapi mereka tidak pernah mau memperlakukan istri mereka sebagai ratu. Amin. Perlakukan istrimu sebagai ratu, supaya kamu pun diperlakukan sebagai raja. Begitu pula istri, mau diperlakukan sebagai ratu, perlakukan suami sebagai raja, bukan Vivi. Woi, jangan. Tidak enak saudara-saudara, sopan sedikit, bilang langsung merdeka.
Merdekanya model seperti itu, tidak hormat suami. Suami juga harus hormat ya istri, begitu pula anak-anak, hormat orang tua. Ya, Alkitab bilang kita akan berbahagia di bumi, panjang umurmu di bumi kalau kita hormat orang tua. Ya saudara, itu menarik untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang terakhir, gaya hidup orang yang merdeka. Kalau saya bilang terakhir, coba saya lihat mukanya. Keren banget tuh mukanya tuh, kayak seperti ada semangat baru. Tapi poin 2, 3, 4 tadi kayak tidak ada ini ya, tidak ada semangat. Tapi Pak bilang poin yang ke-6 yang terakhir semua langsung amin. Tidak boleh ya saudara, hormat firman ya. Gaya hidup orang yang merdeka yang ke-6 adalah saling menghargai, menghormati dan mengasihi. Itu penting. 1 Petrus 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kuncinya ada pada kalimat ini, takutlah akan Allah. Kalau saudara takut Tuhan tuh, saudara akan hormati sesamamu. Tidak semua orang yang hormat sesama tuh hormat Tuhan. Tapi orang yang hormat Tuhan pasti hormat sesama. Hormati pemerintah itu, hormati raja, hormati pemimpin. Kuncinya di situ tuh, takutlah akan Allah. Kita takut Allah tidak, atau kita tidak takut Tuhan, saudara. Nah kalau kita sudah tidak takut Tuhan, mau bagaimana lagi kehidupan kita, saudara? Ya, Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini penting saudara. Kalau Anda bilang Anda sudah dimerdekakan, ayo layani satu dengan yang lain dengan kasih. Mengasihi satu dengan yang lain, menghormati, menghargai. Memang ada pepatah bilang begini, tidak kenal, tidak sayang. Tapi pepatah itu tidak cocok bagi anak-anak Tuhan. Yang dasar kehidupannya itu kasih, tidak cocok. Mau kenal atau tidak kenal, dia akan tetap tunjukkan kasih. Amin. Ya, itu penting saudara. Harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dibuktikan dengan mengasihi sesama. Itu harus saudara. Bukti atau manifestasi dari cinta kita, kasih kita kepada Allah itu pada saat kita mengasihi sesama kita. Menjadi pertanyaan, kita mengasihi sesama atau tidak? Mengasihi sesama. Tolong yang masih rokok ada di sini, coba angkat tangan, pakai baju apa? Kita berdoa. Yang masih rokok, ada jangan rokok di muka banyak orang, Anda stom tuh ngiri. Anda tidak mengasihi orang lain itu. Hukum kasih itu jelas, saudara tidak mengasihi diri Anda, saudara juga tidak mengasihi orang lain. Angkat enak-enak, asap dibikin bulat hati semua. Menuju ke orang, tidak boleh, perokok pasif itu lebih bahaya saudara-saudara. Jadi tolong Anda bilang Anda mengasihi sesama, sifat Anda tidak menunjukkan Anda mengasihi sesama. Mengasihi itu tidak sekedar di mulut, saudara, tunjukkan lewat sikap perbuatan kita. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saling mengasihi satu sama lain ya saudara. Kalaupun ada persoalan ya kita dengan yang lain, ayo secara dewasa selesaikan. Orang yang dewasa itu bisa selesaikan masalah. Dia akan bisa selesaikan masalah. Selesaikan masalah saudara. Jangan pegang kuat-kuat. Nanti kita yang pusing. Kita melayani susah, bikin ini susah. Ya toh terganggu. Lebih baik kita selesaikan semua biar hati plong saudara. Jadi mengasihi tidak sekedar di mulut saja. Tapi terlihat dari tindakan. Ayat terakhir. Dan pemusik bisa ada di atas. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita bangkit berdiri sama-sama. Dan kita baca ayat ini 1, 2, dan 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi baca lebih keras sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. 1, 2, dan 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi seseorang yang mengatakan dia mengasihi, tapi dia tidak menunjukkan lewat tindakan, sikap, kehidupannya, saudara-saudara, maka dia tidak mengasihi itu. Karena yang namanya mengasihi itu harus ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Saya berharap apa yang saya sampaikan buat saudara pada kesempatan malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara-saudara, ya, bahwa
Dalam hidup ini kita tidak boleh pegang kuat-kuat dosa, kita harus lepas dosa-dosa tertentu. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita hamba Allah. Ya, dua pokok pikiran tadi, sudahkah kita merdeka? Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, harus ada gaya hidup yang sudah dimerdekakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 6 poin. Kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita semua. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.